Ya, selamat datang kembali Sobat Indobay Podcast KBRI Beirut. Seperti biasa, podcast KBRI Beirut selalu menghadirkan orang-orang hebat di sini, anak-anak muda, orang-orang profesional di bidang pengusaha, akademisi dan kalangan profesional lainnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan seperti biasa selalu memberikan informasi, wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Anak muda yang sudah menikmati pendidikannya di Eropa dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Lebanon. Kita sambut Fahri. Fahri. Bang. Betul nggak kita sambut? Udah. Oh, lanjut. Manggil ya. Kalau kamera itu langsung berubah. Bingung saya mau ngomong apa. Aduh, gawat. Aduh. Udah nih. Dari awal lagi? Langsung aja Fahri gitu. Fahri. Gimana kabarnya Fahri? Alhamdulillah Bang, sehat banget nih Bang kabar hari ini. Alhamdulillah. Bang gimana sehat semua ya? Sehat. Semoga aman. Aman. Bang. Gimana Beirut? Aman. Betah ya di Beirut? Alhamdulillah Bang. Di sini saya merasa hidup banget Bang daripada di Prancis. Ini bener-bener dari hati. Emang di sini tuh kayak hidup tuh kayak kita tuh besok tuh nggak tahu bakal akan ngapain gitu Bang. Iya ya. Soalnya tuh sesuatu tiap hari tuh ada aja yang baru gitu, banyak seru gitu kayak nggak terlalu monoton gitu Bang. Oke. Jadi saya menikmati hidup banget Bang di Lebanon nih Bang. Di Beirut lah gitu. Di Beirut. Memang Beirut selalu mengasihkan kata mereka ya. Oh. Jadi ini karena Fahri ini masih muda, jadi untuk biar kita lebih dekat sama Fahri keperlunya perkenalan dulu. Coba kenalkan Fahri, ceritanya. Iya. Perkenalan. Lupa Bang kita perkenalan Bang ya. Oke. Jadi ya perkenalkan nama saya Fahri Khalid, Muhammad Fahri Khalid, dan kebetulan saya mahasiswa tahun terakhir dari Universitas Lumière Lyon 2 dan kebetulan saya di sini lagi petualang pelajar di Universitas Saint Joseph dan mengambil jurusan sejarah dan hubungan internasional Bang gitu. Hubungan internasional. Betul. Dari Lyon, Prancis ke sekarang di Saint Joseph. Saint Joseph, Beirut. Di Beirut ya. Bisa gitu ya dari Paris ke Beirut. Kebetulan ada program gitu sih Bang dari kampus. Jadi ya karena ada kesempatan sikat gitu kan. Lumayan nih kan jalan-jalan gitu. Iya. Iya, ini berarti di Beirut udah lumayan cukup lama ya? Iya Bang, lama Bang. Enggak sih, enggak lama banget sih. Tapi mulai dari September sampai Mei gitu Bang. Jadi 2 semester lah ya di sini. Sebagai mahasiswa gitu ya, apa kesibukan kesehariannya sekarang? Sekarang hari ini enak banget Bang. Jadi saya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya ngapa-ngapain gitu. Tapi saya merasanya kayak beban hidup tuh nggak ada gitu Bang. Gitu ya? Enak hidup gitu kan, jalan-jalan, belajar, jalan-jalan, belajar, jalan-jalan. Jadi kesibukannya sih hanya belajar aja sih Bang, sama ya itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Wah. Maksudnya jalan-jalan cari pengalaman baru. Seru ya? Cari teman Jalan-jalan. baru. Nah itu. Seru sekali ya? Ya memang masih muda jadi menikmati inilah ya, masa pendidikan dan juga jangan lupa jalan-jalannya ya. Itu wajib Bang. Jadi Nggak wajib juga sih. iya, memang menarik sekali karena Pak Hari kan pertama itu kuliahnya waktu itu di Lyon ya, terus dapat program katanya tadi program pertukaran pelajar atau apa namanya, sekarang sudah di Beirut. Dengan gimana dengan lingkungan yang ada di Paris, lalu sekarang berada di Beirut, ada nggak seperti semacam menemukan hal yang baru, jadi ada shock culture gitu nggak? Oke. Pertama-tama tuh sebenarnya sih Bang ya, Beirut itu kan kayak mirip Indonesia Bang ya. Iya. Hampir dari jalannya, dari warungnya kayak di Indonesia banget lah, ada warung gitu Bang, kan ada anak-anak jalan-jalan di gang-gang, main sepeda-sepedahan, kejar-kejaran tuh kayak seakan-akan tuh kayak balik ke Indonesia gitu Bang, kayak
balik ke rumah gitu bang. Enak banget menikmati indahnya Beirut tuh seperti menikmati indahnya kampung halaman lah. Wah, gitu. jadi kayak sebenarnya Sabtu tuh sih kayak nggak ada sih bang sebenarnya, karena kebetulan udah lama aja jadi seakan-akan nggak ada ini nggak ada itu, aksesnya susah gitu-gitu aja sih bang. Tapi secara lingkungan itu seperti rumah sih bang gitu. Terasa lebih berarti nyaman ya di Beirut ya. Boleh juga dong cerita ke kita ini sama sobat Indo Bay Podcast, gimana kehidupan di Lyon dengan yang Pak Hari rasakan dulu? Gini ya, maksudnya kayak saya di Lyon tuh ngapain aja sama di sini, bedanya gitu bang ya. Jadi tuh pas di Lyon itu bang ya, saya tuh kayak kayak bener-bener kayak anak hilang gitu. Kayak anak hilang, kayak bener-bener nggak ada temen, nggak ada ya siapa kita kenal siapa gitu, nggak ada kan. Kayak orang Indonesia gitu dari di kampus yang sama? Ada. Di kampus saya itu bang ya, itu pas saya datang itu cuma satu orang. Orang Indonesia cuma satu orang sekampus. Itu kampus satu orang doang gitu. Jadi orang Indonesia cuma ada 2. Jadi kayak kan kenalnya juga lama gitu bang ya, kan dekatnya lama gitu. Apalagi kan khususnya ya orang Prancis ya pada umumnya gitu. Pada umumnya sih kan dingin gitu bang, dingin. Jadi kayak susah banget berteman sama mereka tuh, kayak ya Allah kayak pendekatannya gimana gitu ya. Seperti mengharapkan hujan di padang pasir lah. Wah, jarang gitu, susah gitu. Prancis. Susah gitu. Susah banget, tapi kan di Lyon tuh kerja gitu bang. Jadi habis kuliah kerja, kuliah kerja gitu. Tapi kadang-kadang ya itu kayak mengajarkan hidup sih. Jadi bagaimana kerasnya kehidupan gitu kan. Di orang ya mahasiswa Indonesia sendiri yang gak sendiri juga sih. Tapi kan ada mahasiswa Indonesia lainnya. Tapi seakan-akan tuh kayak nggak ada temen gitu. Teman di kampus juga kayak gitu. Jadi Pak Hari harus bisa membagi-bagi waktu itu ya. Betul, kerja waktu juga. Ke kampus juga kerja. Betul. Tapi alhamdulillah sih bang, temen di sana tuh kayak alhamdulillah kalau kita percayakan ya kalau kitanya ramah sama orang di kampung halaman yang prihatin gitu kan, kalau kata orang tua mah ya alhamdulillah lah ada teman dibantu gitu, selalu bantuin kita kalau ada kesusahan gitu. Alhamdulillah banget sih bang. Kalau di Lyon ya gitu kegiatan saya di Lyon, kerja kampus monoton hidupnya gitu-gitu. Tapi di sini mantap, lebih mantap di Beirut berarti ya. Memang ini menarik juga sih karena di Beirut ini pendengar kita juga banyak nih dari kalangan pelajar, mahasiswa. Jadi menarik sekali, informasinya sangat jadi sebagai informatif dan edukatif. Karena sebagai mahasiswa juga harus bisa membagi waktu itu ya untuk kerja. Jadi kalau kita dengarkan kalau kita tanyakan lagi gimana pembagian waktunya, pekerjaan apa yang bisa dilakoni mahasiswa di Paris itu? Jadi kan mahasiswa Prancis itu bang ya, mahasiswa luar negeri Prancis tuh. Iya, Prancis. Kalau dia nggak ada kerjaan ya dia kerja gitu. Kerja gabut nih, kerja gitu. Jadi pekerjaannya tuh biasanya tuh kayak tukang cuci restoran, tukang bersih-bersih, jaga anak umur 5 tahun, 6 tahun, SD. Kalau enggak dia jadi pelayan restoran, kalau enggak jadi tukang yang bagi-bagiin koran gitu bang. Di pagi-pagi tuh biasanya koran pak. Udah kayak kalau kayak di sini padahal gratis. Ya korannya gratis bang gitu, enak gitu. Tapi enggak ya gitu kan gitu. Gratis bang, makanya enak gitu sih. Nanti baca koran ke sana aja kita gratis. Gratis lumayan, nanti kan bisa dijadiin jadiin alas buat buat di masjid. Ya menarik sekali. Lagi-lagi jadi gimana ceritanya ya kok bisa, ini sekali lagi podcast ini bisa memberikan kita wawasan yang lebih luas ya. Jadi dengan pengalaman Pak Hari ini mungkin bisa cerita lebih banyak lagi Pak Hari ini ke sobat Indo Bay Podcast. Gimana jalannya atau ceritanya Pak Hari itu bisa dapat beasiswa atau dapat kuliah di luar negeri itu di Prancis dan sekarang ini bisa ke Lebanon. Oke. Jadi benar banget ya, gimana sih caranya bisa ke Eropa, sedangkan kan saya backgroundnya pesantren bang ya. Iya. Jadi kan kalau kita pesantren itu biasanya informasinya banyaknya ke Timur Tengah, itu yang pasti ya.
ke Timur Tengah. Jadi jarang banget yang menginformasikan ke Eropa gitu, Amerika itu kan kayak jauh banget lah, ngapain ke sana gitu pesantren gitu. Biasanya kan gitu Bang, ya. Biasanya gitu. Nah pas itu saya mau coba-coba aja gitu, beda dari yang lain gitu Bang, coba-coba aja gitu. Terus itu pertama sekali tuh saya nggak daftar ke Prancis Bang. Jadi saya daftar ke Jerman dulu gitu. Wah. Tapi karena katanya apa ijazah pondok belum bisa keterima, nah itu saya nggak tahu. Tapi teman saya bisa tuh, ada yang ke Jerman ya, ada, nah ke itu Jerman. nggak tahu kenapa gitu. Nah karena tadi katanya nggak bisa, terus saya ke Prancis aja deh gitu. Coba-coba pertama tuh kursus bahasa dulu Khusus bahasa di tetap IFI, Institut Français Indonesia. Mungkin di sini ada Institut Français Beirut, Institut Français Tripoli. Di sini Susah ada itu kayaknya gitu. prosesnya. Apanya Bang? Masuknya apanya Bang? Belajar itu Bahasa Inggris ya, bahasa Prancis ya. bahasa Prancis Bang. Jadi belajarnya itu benar-benar dari level bawah. Terus dari jam 8 pagi sampai jam 3. Wah itu lumayan udah juga. pusing Nah, kepala tuh, Prancis gitu. Pusing kan. Habis itu udah lulus kan nih, udah bertahap-tahap, terus ngambil ujian Delft. Kayak IELTS gitu lah Bang, tapi bahasa Prancis. Habis keterima terus kita daftar ke Kampus France. Kampus France. Nah, itu kayak institusi Prancis lah gitu Bang. Kayak buat apa ya? Kayak buat menyalurkan mahasiswa Indonesia ke Prancis. Jadi nanti bakal diseleksi gitu sama kampusnya, interview dulu gitu Bang. Interview tetap ya? Interview sama orang kampus France-nya, terus pakai audio gitu, apa sih? Pakai radio, apa sih namanya? Yang buat itu Bang, yang buat merekam audio gitulah. Iya. Tap, nah itulah namanya. Direkam sama dia, terus suara kita dikirim ke kampus sana gitu. Nih cocok nggak nih jadi itu. Nah kalau udah keterima, tada, saat berangkat kita ke Prancis. Langsung dapat gitu. Kalau mau ke Prancis. Nah, itu dari Universitas Lyon tadi bisa sampai ke Universitas San Joseph di Beirut tuh gimana ceritanya? Itu ya Bang ya, gimana kenapa saya bisa mendarat di bisa? sini ya? Jadi tuh gini. Jadi kan program saya ini kayak LA gitu Bang. Program kampus saya namanya LA, Langue Étrangère Appliquée. Itu kayak dibilang HI bukan, dibilang bahasa juga bukan nih, tapi kayak semi-semi HI lah, semi-semi HI. Jadi 1 tahun itu wajib, bukan setahun sih. Jadi 1 semester tuh kita harus pergi ke luar negeri gitu, wajib cari pengalaman. Gitu. Nah, kebetulan saya tuh ngambilnya parkour apa sih? Parkour itu Inggris Arab. Jadi yang Arabnya itu saya harus pergi ke Timur Tengah Bang. Itu Timur Tengah. Untuk yang terus ya, satu hal yang saya mau kasih tahu nih, saya tuh nggak sama sekali milih Beirut loh Bang. Nggak milih Beirut? Nggak milih sama sekali. Wah, Beirut nggak dipilih. Maaf ya. Jadi pertama tuh saya milih ini Bang, milih Maroko, Mesir, sama Tunisia. Nggak ada Lebanon ya? Nggak ada kan? Nggak ada Lebanon kan? Jadi tuh pas Maroko itu keterima nih Bang, Maroko. Pertama masuk dulu yang keterima tuh kan dari Mesir, Maroko, terus Tunisia. Nah Mesir itu keterima Bang. Tapi gara-gara COVID-19 batal. Terus yang di Tunisia udah fix ditolak. Tunisia di South apa gitu nama kampusnya. Terus di Maroko tuh keterima, tapi anehnya kampus saya terlambat daftarin saya. Terlambat daftarin gimana sih nih? Jadi kan harus nyusun ulang lagi gitu Bang. Nyusun ulang lagi ke Maroko. Iya, nyusun kan di Maroko kita enak ya tanpa visa ya, 3 bulan kan, jadi langsung kita bisa berangkat gitu. Nah pas di Lebanon nih, ngurus visa lagi, ngurus ini lagi. Iya, tapi sebelum saya kampus itu kayak mempropos saya untuk pergi ke Lebanon gitu, tapi dia beri waktu seminggu dulu Bang untuk mikir. Terus saya kontak lah PPI, kontak Fatir, kontak Dani juga, nggak salah, Hamzah, saya kontak, ini gimana keadaan Lebanon, biar hidupnya setuju nggak gitu. Kalau udah sip nih keadaan Lebanon kan pas itu kan ini Bang ya? Iya, adalah tempat apa namanya, bisa cerita dulu lah ya, seminggu itu bisa mikir dulu kan ya, apalagi kan abis, nah sedangkan profesor saya aja nggak menyarankan pergi ke Lebanon Bang, karena kan yang kita tahu kan sekarang Lebanon lagi krisis ekonomi,
apalagi setelah ledakan. Jadi rekomendasi waktu itu ya? Ya enggak lah, tapi semenjak saya sampai ke sini indah. Gimana banget. indah ya Lebanon? Mantap. Jadi nggak salah pilih dong ke Beirut. Enggak bang, jadi emang Allah tuh punya jalannya sendiri gitu bang untuk mempertemukan. Iya, kan? Beirut memang bisa sampai sini nih bang saya. sampai sini. Iya. Ya itulah memang cerita yang sangat menarik lagi-lagi dari seorang anak muda yang kuliah udah mengenyam pendidikan di Eropa dan saat ini di Lebanon. Nah, yang perlu kita dengarkan juga dari Pak Hari nih, Pak Hari. Mungkin bisa cerita tips atau trik bagi pendengar Indobay podcast KBRI Beirut. Ya semacam apa tipsnya gitu buat teman-teman di rumah itu yang lagi nonton. Tipsnya bang ya, tips apa pesan nih bang? Saya bingung nih bang, itu saya nggak ada pesan-pesan nih bang. Wah. Tapi ya untuk sekedar ini aja ya, Iya. untuk saya mau ngasih tahu aja sih untuk semua mahasiswa yang ada di Indonesia maupun di Prancis maupun dimanapun berada, yang penting jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada gitu bang. Kalau ada ya ambil aja gitu. Urusan keterima apa enggak, ya udah. Ambil aja dulu gitu. Jadi ya siapa tahu ada jalannya lah gitu. Kayak saya benar-benar bersyukur banget bang bisa kesini gitu bang. Jadi kan awalnya saya Lebanon, gimana ya gitu. Mikir-mikir gitu, katanya biaya hidupnya mahal gitu kan. Dulu kan 1.500 sih bang dolar ya. Mahal banget kan. Nggak ada duit gitu. Tapi ternyata Ada gitu. ada jawabannya lah gitu. Jadi kesempatan pasti Allah bakal menunjukkan jalannya lah gitu. Ambil kesempatan itu ya. Ambil kesempatannya, ambil Ya. hikmahnya juga bang. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hari atas Siap, Bang. kehadirannya di podcast ini. Saya juga terima kasih banget bisa diundang, bisa berbagi cerita Ya, sama teman-teman gitu. ceritanya sangat menarik dan seru sekali. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, khususnya sobat-sobat Indobay Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.